datang ke Portugal mengunjungi negara mana aja? Mengunjungi Belanda. Belanda, oh subhanallah. Terus Prancis, subhanallah. Belgia. Oh subhanallah. Jadi 4 ya. Portugal, Belanda, Prancis, sama Spanyol. Spanyol. Siapapun yang punya mimpi, yang punya harapan, jangan berkecil hati. Tetap semangat, Allah pasti akan merealisasikannya, mengiyakannya. Ya, ini bahwa ketika kita punya rencana, kalau kita tidak berusaha dan tidak bertindak, kita tidak akan pernah mencapai itu. Ya, betul. Ya, di sini kan emang mudir itu ya Kiai sering banget kalau mau apa-apa dawamin Moti santri. salawat ya, betul ya. Cerita inspirasi dari negeri terus santri. ngeliat salawatin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat bahagia? Oh subhanallah, ini hari yang cerah, hari yang indah. Seindah senyuman Salahuddin Ayyubi ini luar biasa nih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan saya sangat bahagia. Ya, Solah ini alumni Ummul Qura. Dia lulusan tahun 2018 ya? 2017. 17. Nah, 2017 luar biasa. Sudah keliling ya banyak negara. Berapa negara Solah? 11 negara. 11 negara subhanallah. Luar biasa ya. Makanya terus pantengin ini. Sekarang ini di Jalan Bahagia Channel ada program spesial yaitu program Moti Santri. Apa itu? Motivasi dari negeri santri. Kita akan datangkan, kita akan hadirkan santri-santri inspiratif. Salahuddin Ayyubi, luar biasa. Apa kabar Solah? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi saya gimana? alhamdulillah baik. Tadi saya ini apa istilahnya penasaran kepoin. Ya, saya kepoin Instagramnya Salahuddin Ayyubi. Pas saya lihat, luar biasa. Ada foto Solah itu. Nah, ini nih, biar kelihatan nanti nih. Nah, ini saya langsung follow nih. Jarang-jarang saya follow orang. Ini langsung saya follow nih. Oh, tuh lihat. Luar biasa. Ini di depan Menara Eiffel. Saya bilang, kok orang pemijahan ya di dia? Jadi, betul ya orang pemijahan ya? Berapa pemijahan? Ya. Dekat banget sana. Jadi, saya cemplang. Ini pemijahan. Ini kolaborasi yang luar biasa ini. Orang kampung. Iya, orang kampungnya. Jadi, walaupun kita dari kampung, lahir di kampung, tapi insya Allah nggak kampungan. Iya, bisa bereropa-eropa. Ya, Solah ya, alhamdulillah. Nah, jadi sahabat semua ini banyak nih yang standby, yang nonton kita nih di Jalan Bahagia, alhamdulillah. Jadi makin hari makin nambah terus nih subscriber kita nih. Walaupun newbie kita, tapi karena mungkin kontennya bagus-bagus kayaknya. Saya pede aja. Ini Solah ini background pendidikannya sebelum masuk Ummul Qura itu apakah dari SD, dari MI, dari SMP atau dari MTS atau pindahan dari pesantren lain? Jadi keluarga itu backgroundnya agamis semua. Agamis, jadi, oke, ya. Almarhum ayah itu punya pesantren. Oh, pesantren alhamdulillah. Salafi. Ya. Kemudian dari MI, MTS di luar sambil ngembangin TPA-nya ya. Terus setelah lulus MTS baru ke Ummul Qura Islami. Jadi satu PK di sini. Oh, subhanallah. Anak kiai keluar negeri. Luar biasa. Solah. Iya, Ketika Solah di Ummul Qura ya, kesan pertama itu apa Solah? Masuk di pesantren modern seperti ini kan backgroundnya salafiyah ya, tradisional ya. Nah, ayah kan almarhum ya katakan kiai tanda kutip ya kampung ya, ya kiai di desa ya, tradisional. Ketika masuk ke pesantren modern seperti Ummul Qura, apa kesan pertama Solah itu apa? Kesan pertama itu bingung karena anak-anak kecil ngomong pakai bahasa Arab bisa. Oh, subhanallah. Waktu itu udah bisa belum? Belum bisa ya. Cuman emang udah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris juga iya. sering lomba di luar. Cuman pas kesini tuh kayak mereka praktek gitu kan, Ustaz, ya. Jadi kelas anak 1 MTS, 2 MTS kayak gitu tuh udah pinter banget ngomong bahasa Arabnya. Akhirnya di sana termotivasi, kayaknya keunggulan dari pondok pesantren Ummul Qura itu di bahasanya. Dari sana niatin untuk tujuan lulus tuh at least harus punya kemampuan hard skill di public speaking bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh, subhanallah. Dan informasi buat sahabat semuanya, Solah ini ketika nyantri di Ummul Qura menjadi pengurus bagian bahasa. Iya, betul ya. Kemudian sempat setahun ngabdi dan jadi pembimbing bahasa. Ini luar biasa. Silakan disapa pakai bahasa Inggris teman-teman yang ada di luar sana. Silakan. Halo teman-teman sahabat Jalan Bahagia. Oke.
Hello, Jalan Bahagia friends. I'm Salahuddin Alayubi. I'm a student of International Relations. Basically, I was graduate at Ummul Qura Islamic Madin Boarding School at 2017. I was an alumni of 18th generation, Jabar Zat Al Maknun, and I was very pleased and glad to meet Mr. Fala because he was such my inspirations too back then when I was student. And yeah, it's very good time to meet and to have a conversation and kind discussion with you. Alhamdulillah, thank you very much. Silahkan diterjemahkan Koko. Jadi kameramen plus penerjemah ini Solah ya. Jadi ketika Solah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kebayang nggak akan pergi ke luar negeri? Karena setiap apel ya Ustaz, mudir itu suka nyeritain alumni-alumni yang keluar negeri. Itu secara nggak langsung tuh kayak nge-push saya pribadi untuk kayak bisa nggak sih ke sana? Soalnya alumni juga kan sama-sama makan tempe balok. Oh ya, betul. Ah, ini informasi buat sahabat semuanya. Kita di Ummul Qura ini di pesantren punya makanan khas tempe balok sampai ada lagunya. Iya, hafal nggak lagunya? Lupa saya. Tempe balok. Itu diciptakan oleh Ustaz Irham ya, nyiptainnya ya, luar biasa. Tapi berkat tempe balok kita bisa keliling dunia. Oh subhanallah ya. Jadi udah ada kepikiran ya, udah kebayang ya bisa ke luar negeri itu ya dengan skill bahasa Arab, bahasa Inggris itu ya. Oh subhanallah. Ah, kemudian ini Solah, negara pertama yang dikunjungi itu negara mana Solah? Jepang, San. Oh Jepang, subhanallah. Ketemu dengan Naruto? Enggak. Ketemu sama siapa di Jepang? Ketemu Profesor Hisanori Kato, San. Siapa beliau itu? Yang nulis tentang Indonesia di mata orang Jepang, Islam di mata orang Jepang. Oh subhanallah, ya. Ngehadirin seminar beliau juga dan kecintaan beliau kepada Indonesia tuh ternyata wah banget ya. Oh subhanallah. Bisa cerita sedikit nih, gimana kok Solah bisa ke Jepang? Awal mulanya Sad ya. Jadi waktu itu bulan September pas masa-masa di mana teman-teman saya itu pada kuliah, sedangkan saya memilih untuk mengabdi waktu itu karena diamanati oleh pondok juga. Kemudian saya merasa bahwa ada dogma atau stigma yang kurang enak gitu loh. Katanya kalau yang ngabdi itu nggak bisa keluar dari zona nyaman lah apalah gitu. Saya cuma pengen ngebuktiin kalau misalkan yang ngabdi juga sebenarnya bisa loh untuk berkreasi, produktif, bukan hanya berkontribusi pada pondok aja, tapi juga bisa mempunyai wawasan di luar. Akhirnya di sana saya mencoba untuk ikut program dan itu tuh nggak sengaja Ustaz, kayak ada link saya isi pakai bahasa Inggris adanya. Beberapa minggu kemudian pengumuman saya lolos seleksi dan alhamdulillah rezekinya ke Jepang dulu. Oh subhanallah, ini luar biasa. Jadi pertama kali langsung berangkat ke Jepang dan programnya program seleksi juga ya. Seleksi. Menggunakan kemampuan bahasa Inggris. Jadi penting banget bahasa Inggris. English is very important. Bukan impoten ya. Important. Jadi sangat penting dan alhamdulillah saya pun kemarin ketika saya mau beli pisang goreng pakai bahasa Inggris, nangis yang jualannya. Karena nggak paham. Garing sedikit ya nggak masalah ya. Jadi biar ada intermezzo. Karena saya biasa dengan Koko ini dia seorang ini komika. Ya komika dan dia hebat dia untuk goyanan saya banyak belajar dengan dia. Jadi seolah ketika seolah di Jepang ada nggak kesan yang mendalam? Ada nggak perbedaan antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia ini? Jadi flashback ke tahun 2017 ya. Boleh ya, silakan. Jujur saat sebelum ke Paris waktu itu, Jepang adalah masih satu-satunya negara yang punya kesan tersendiri dalam hati karena pertama kali naik pesawat, pertama kali juga ke luar negeri dan nggak pernah kepredik kalau misalkan Jepang jadi salah satu negara yang pertama kali dikunjungi karena selama pesantren itu pengen banget ke Oxford University ke London. Pengen gitu loh kayak ngerasain vibes-nya Harry Potter gitu Cuman pas ke Jepang sendiri ada beberapa perbedaan. Pertama itu mungkin dari kamar mandi yang super technological banget. Terus ada lagi beberapa hal seperti mereka itu sampah Ustaz. Bener-bener peduli sama kebersihan banget. Waktu itu saya makan onigiri Ustaz. Jadi ada cerita lucu waktu itu saya makan onigiri. Saya
makan kan buka bungkusan plastiknya. Waktu itu saya dikantongin karena emang kebiasaan di sini juga harus tertib untuk Ya, betul, kebersihan. betul. Kita di pesantren diajarkan untuk Iya, bersih ya, iya. betul, betul. Cuman pas saya makan itu ada kecil banget, kecil banget Iya, plastik iya, jatuh, iya. terus saya langsung dimarahin sama orang sananya. Itu ada plastik bla 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 gitu. Oh, subhanallah ya. Jadi ya. bener-bener banget. Jadi anadzafatu minal iman, kana pi Jepang hunaka. Insya Allah kita juga bisa ya. Insya Allah, Ya, kita inti. bisa. Soalnya selain ke Jepang, saya dengar tadi 11 negara ya. Ya, jadi gimana sih rentetannya nih dari Jepang kemana sampai ke terakhir yang 11 itu Solah? Bisa cerita Solah? Oh, Masya Allah. Jadi rentetan itu pertama tahun 2017. Jadi alhamdulillah setiap tahun saya keluar karena punya bucket list sendiri, punya Iya, rencana iya. sendiri. Karena saya sendiri punya prinsip bahwa ketika kita punya rencana, kalau kita tidak berusaha dan tidak bertindak, kita tidak akan pernah mencapai itu. Iya, betul. Ya, that's Salah great. satu Ya. wali kelas saya juga sempat salah satu quotes yang diberikan Ustadz Aas, wali kelas saya waktu PK, adalah you are a driver of yourself, so where will you drive yourself to? Kamu itu pengemudi untuk diri kamu sendiri, kata saya, dan mau kemana, mau dibawa kemana gitu. Akhirnya dari sana, dari tahun 2017 saya coba untuk pertukaran pemuda di Jepang. Kemudian tahun 2018 alhamdulillah dipercaya sama pondok untuk ngebimbing anak-anak ke Malaysia. Ya, alhamdulillah. Tahun 2019-nya saya dapat 2 kesempatan Ustaz, dari Temasek Foundation, Specialist Community Action and Leadership Exchange di Singapura, kerjasama sama Politeknik Singapura waktu itu, tentang ngebahas responsible consumption and production. Oke. Kemudian tahun 2019 di akhir tahunnya, tahun Desember, bulan Desember, dapat program fully funded menjadi relawan pendidikan di Thailand. Oke, subhanallah. Dan tahun 2020-nya alhamdulillah keterima Erasmus Plus International Credit Mobility Scholarship Program di Universidade da Beira Interior Covila, Portugal. Dan selama selama belajar saya menyempatkan jalan-jalan juga Ustaz. Jadi 11 negara itu. Jadi 11 negara itu ketika ikut Erasmus ya. Ketika Erasmus. Bisa cerita sedikit nih Solah nih. Karena sahabat semua mungkin bingung. Erasmus apa Erasmus ya? Itu apa sih Erasmus itu Solah? Oke. Jadi Erasmus itu adalah program beasiswa yang diperuntukkan untuk negara-negara yang sudah terafiliasi oleh Uni Eropa. Jadi beasiswa dari Uni Eropa, pemerintah Uni Eropa. Kemudian beasiswa itu benar-benar full funded, jadi bayar di cover semua, kita dikasih jajan, kasih tiket, insuransi dan sebagainya. Jadi full funded ya semuanya. Oh subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian beasiswa itu tuh ada beberapa macam Ustaz. Ada yang pertama itu International Credit Mobility seperti saya, pertukaran pelajar jadi 1 semester di sana. Kemudian ada yang buat pemuda, ada namanya Youth Program gitu. Terus ada yang kerelawanan juga, ada staff mobility untuk staff-staff yang di akademisi kayak misalnya di institut, di universitas. Terus ada juga buat magang, internship. Banyak program-program itu semuanya fully funded. Saya punya kesempatan juga ya. Iya banget, punya banget. Sebelum kita bicara bagaimana mendapatkan kesempatan, kita minum dulu. Ya, silakan Solah. Luar biasa ini. Bismillah. Jamu luar biasa. Ini jamu. Ya, jadi kita di pesantren ini sekarang membuat jamu namanya empon-empon. Nah, ini jamu dari rempah-rempah. Insya Allah ini tahan corona ya, untuk antibody ya. Jadi siapa yang minum, insya Allah selamat dari corona. Enak ya, betul, segar. Bismillah. Udah diproduksi Ustaz di luar? Belum. Nah, ini nggak dijual. Jadi diproduksi secara terbatas dan hanya untuk kawasan Ummul Qura Al Islami. Tapi saya boleh bawa Ustaz? Boleh, silakan ya. Ini Solah, gimana kok bisa dapat ya tadi beasiswa Erasmus ya, bisa lolos ya? Ceritanya gimana itu? Agak panjang nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Nanti dikasih singkat-singkatnya aja ya. Okay. Jadi waktu itu saya tahu Erasmus itu dari pondok sebenarnya. Waktu itu ada seminar, terus salah satu ustadz di sini itu nyeritain tentang Erasmus Plus. Karena memang cita-cita saya pengen kuliah ke luar negeri, waktu kelas 5 izin pulang itu untuk ke pusat Erasmus Plus yang ada di Jakarta. Oh, sempat ke sana? Sempat ke sana. Ya, pas ke sana tutup saat. Jadi saya cuma dikasih brosur kayak gitu, dan ada beberapa kampus itu emang gratis kayak di Paris ada yang gratis, tapi ketika dilihat itu ada 100 juta. Dan di sini kan emang mudir itu ya kiai sering banget kalau mau apa-apa dawamin salawat ya, betul. Saya sebagai santri cuman pakai mata sayu terus ngelihat salawatin gitu. Salawatin subhanallah. Ya. Akhirnya pas ke UMM Muhammadiyah Malam
ternyata ada program di sana, ada program Erasmus Plus. Terus dosen-dosen tuh kayak nawarin kayak ini ikut-ikut padahal waktu itu saya masih semester 2 semester 2 masuk semester 3 dan akhirnya ikut programnya, tes bahasa Inggris juga, kemudian alhamdulillah bahasa Inggrisnya lolos dan ikut, saingannya berat tapi dengan keyakinan mudah-mudahan ini kesempatan berharga dan kalau nggak digunain sayang juga gitu. Dan ya udah pas seleksi pas deadline beberapa minggu sebelum deadline saya submit dan pas September pas banget Eyang Habibie meninggal waktu itu. Langsung itu ya. Ada kabar langsung saya diterima. Itu tamparan besar banget sebenarnya. Luar biasa. Jadi prosesnya yang pertama itu berkas. Berikutnya adalah tes wawancara. Untuk Erasmus ini nggak ada tes wawancara. Nggak ada wawancara, jadi hanya berkas saja. Berkas tapi persiapannya 1 bulan. Subhanallah. Nah, ini persiapannya ini yang luar biasa. Dan tadi sahabat semuanya, dream comes true. Nah ini Solah itu sebelum dia di UMM nyantri di Ummul Qura kelas 2 aliyah sudah mendengar tentang Erasmus. Kemudian sudah berusaha untuk mencari informasi tentang Erasmus. Tapi waktunya belum waktu itu. Nah, waktunya disimpan oleh Allah sampai 3 tahun berikutnya baru berangkat dengan jalur Erasmus. Siapapun yang punya mimpi, yang punya harapan, jangan berkecil hati. Tetap semangat, Allah pasti akan merealisasikannya, mengiyakannya. Ya insya Allah ya. Sama seperti Solah ini. Saya tadi ngobrol dengan Solah ini. Dulu katanya ada pembicara ya yang ngomong paling bagus tuh reunian bukan di Indonesia. Kalau reunian di pondok tuh biasa. Coba reunian di luar negeri. Dan Solah sempat reunian di luar negeri. Subhanallah. Sama siapa reuninya itu? Sama Ustaz Aliyah, Ustaz. Sama Ustaz Aliyah. Oke, kita juga ada alumni Ummul Qura angkatan ke 11 ya. 11 atau 12 ya? 11 ya. Angkatan 11 namanya Alia Sakinah, sekarang sedang S2 di Belgia. Nah, jadi seolah itu reunian ya. Ketemu sama Alia ya. Di mana ketemunya? Di Belgia, Ustaz. Di Belgia, subhanallah. Jadi dari Portugal ke Belgia itu naik onta. naik apa? Ini saya ketularan koko jadi komedian. Naik pesawat ya. Jadi dari Portugal ke Belgia. Subhanallah. Berapa jam itu perjalanan? 2 jam, 3 jaman. 3 jaman ya. Jadi pakai visa lagi apa enggak? Enggak. Kok kenapa dari Portugal ke Belgia nggak pakai visa, Solah? Soalnya visanya kan udah visa pelajar dan itu udah bebas untuk negara-negara yang tergabung sama visa Schengen, Ustaz. Negara apa aja yang tergabung itu? Aduh, disebutin banyak ya, banyak. Yang ini aja, yang dikunjungi aja. Setelah datang ke Portugal, mengunjungi negara mana aja? Mengunjungi Belanda. Subhanallah. Terus Prancis, subhanallah. Belgia, subhanallah. Jadi 4 ya. Portugal, Belanda, Prancis. Sama Spanyol. Spanyol juga, subhanallah. Saya pengen banget ke Spanyol ya Allah. Amin, insya Allah. Pengen ke Barcelona. Amin. Mumpung Lionel Messi masih di Barcelona. Jadi sahabat semuanya, ini ya sekedar informasi. Jadi dulu ketika Islam jaya di Cordoba, di Andalusia, Islam itu bukan hanya menguasai daerah yang sekarang menjadi Andalusia, Spanyol, Sevilla, bukan. Tapi itu sangat luas, ya, sampai ke Portugal, Lisbon termasuk, kemudian sampai ke Prancis bagian selatan. Jadi Spanyol, Prancis, kemudian Portugal itu menjadi bagian dari kekuasaan Daulah Islamiyah. Dan satu lagi plus, daerah Italia Selatan, Sisilia. Ini luar biasa, Islam itu udah di mana-mana. Ya, dan insya Allah orang Islam, santri, bisa juga kemana-mana. Seperti Salahuddin Ayyubi ini, subhanallah. Tepuk tangan untuk Salahuddin Ayyubi, subhanallah. Luar biasa. Solah, saya dengar kabar, Solah ini punya komunitas bahasa. Iya, lebih tepatnya organisasi kepemudaan, Ustaz. Organisasi kepemudaan. Oke, bisa ngobrol ya, bisa ngasih informasi ya terkait dengan ini, bisa ya. Jadi sahabat bahagia, jalan bahagia. Saya sendiri ngebangun organisasi kepemudaan namanya Language Community, dan Language Community ini bergerak dalam 3 bidang utama. Pertama adalah pengembangan bahasa asing, kemudian pendidikan dan sosial. Pendidikan dan sosial ini sebagai realisasi wujud nyata kontribusi anak muda untuk merealisasikan SDGs poin 4 sama poin 10. Subhanallah, ya. Kemudian salah satu visi dari Language Community ini adalah
we try to encourage youths to be involved in world leaders. Oh, Jadi subhanallah. kita ingin menginginkan anak muda itu untuk terlibat dalam kepemimpinan dunia dengan menguasai banyak bahasa asing, memiliki intelijensi dengan basis pendidikan dan berjiwa sosial seperti itu. Oh subhanallah, sangat mulia. Ah, ini anak muda nih. Ini anak muda namanya nih. Kenapa? Karena dia bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikir bagaimana encourage. Iya. Subhanallah, ini luar biasa. Dan insya Allah kita bisa kolaborasi nih. Iya, Jadi boleh di follow Instagramnya di languagecommunity.id. ya boleh. Ya, jadi boleh. Nah, tadi udah Instagramnya Sholah disebut ya. Ya. Sekarang yang language community. Oke, Language boleh silakan community. follow. Dan insya Allah kita akan kolaborasi antara Institut Ummul Qura Al-Islami dengan organisasinya Sholah ya tadi ya. Tadi, Kita akan bikin trip ya, educational trip ya. Mau kemana kira-kira kita nih? Rahasia, saudara. Rahasia ya. Pokoknya pantengin terus, jangan bahagia deh. Biar dapat inspirasi dan motivasi untuk tetap semangat. Kenapa? Karena kalau kita nggak semangat, ya gimana orang lain mau semangat ya kan? Betul. Kalau kita nggak semangat, gimana kita bisa menyemangati adik-adik kita? Ya, kalau kita nggak semangat, bagaimana kita bisa menyemangati orang-orang yang sekitar kita? Maka yang paling penting kita harus semangat, dan paling penting lagi harus bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu hak segala bangsa. Ya, terakhir Sholah. Ada mungkin closing statement ya. Ya buat sahabat-sahabat semuanya yang saat ini masih ngimpi pengen ke luar negeri. Oke, Yang saat ini masih, saya bisa nggak ya ke sana? Saya bisa nggak ya naik pesawat? Bahkan membayangkan duduk di pesawat aja dia masih gimana ya kayaknya. Ini silakan Sholah. Iya. Oke, sahabat jalan bahagia. Saya selalu punya prinsip untuk selalu menebar kebermanfaatan. Salah satu jalan saya adalah dengan berprestasi dan terus menebar kontribusi nyata. Saya juga percaya bahwa memang susah menggapai suatu impian, tapi rasanya terlalu payah jika kita menyerah tanpa memiliki sebuah pelajaran dari kegagalan. Oh subhanallah, luar biasa. Ya, jadi intinya harus selalu berusaha dan berusaha. Lebih Kalau baik gagal ya, kalau sekarang masih belum bisa, Allah menyimpannya untuk hari esok. Ya, belum tentu itu kegagalan, tapi itu keberhasilan yang tertunda. Ya, insya Allah ntar kita reunian dengan Sholah nih. Ya, di bawah. Barcelona, di Barcelona, udah bagus nih. Di Camp Nou. Ya, luar biasa. Boleh Sholah ya. Ya. Dan insya Allah tadi saya bilang kita akan kolaborasi dengan Sholah dan mahasiswi Ayuki. Pokoknya kalau keluar negeri gampang, udah. Iya, tinggal nanti tunggu tanggal mainnya. Dan juga alumni Ummul Qura Al-Islami, pesantren modern Ummul Qura Al-Islami yang mimpi mau keluar negeri, insya Allah kita bikin program khusus buat alumni ya. Nanti dengan Sholah punya banyak pengalaman yang bisa di-share dan kita punya banyak resources ya untuk mewujudkan impian. Kenapa kok harus ke luar negeri? Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Karena jawabannya nanti tayangan berikutnya. Oke. Terima kasih. Ya, salam bahagia semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.